everyone, welcome back to my YouTube channel. Salam kenal buat yang baru mampir di channel YouTube ini. Aku Marcel, founder dari MID Project yang merupakan marketing and brand partner untuk coach, trainer, consultant, and educator. Nah, sudah kembali ke channel YouTube ini dan nonton lagi video terbaru saya. Kali ini saya akan membahas tentang masalah 80% orang di dunia ini, yaitu prokrastinasi. Nggak cuman kayaknya saya juga harus mengakui saya juga salah satu orang yang sering melakukan penundaan pekerjaan itu. Tapi di konteks kali ini pastinya aku akan ngebahas, saya juga sering mengamati klien-klien yang sering kali melakukan penundaan untuk membuat konten. Apakah Anda salah satunya? Semoga bukan gitu. Kalau Anda memang orang yang sangat taat dalam membuat konten, tidak menunda-nunda dalam membuat konten, skip aja videonya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa bahwa kayaknya betul Marcel, aku itu mau buat video kayaknya males banget, atau mau nulis ebook itu kayaknya males banget, nggak punya tenaga, nggak punya energi, dan lain-lain, kayaknya video ini akan pas buat Anda ya. Saya tahu pekerjaan konten sebagai seorang content creator itu bukanlah pekerjaan utama Anda sebagai coach, trainer, dan consultant ataupun seorang edukator. Karena Anda punya real life, Anda punya pekerjaan-pekerjaan yang memang harus Anda selesaikan. Mungkin dari beberapa Anda juga ngerasa gaptek sehingga kayak mau memulai ngebuat konten. Ini gimana caranya ngevideo ya? Ini gimana caranya supaya angle-nya bagus ya? Ini gimana caranya ngeditnya dan segala macam? Atau bahkan gimana cara uploadnya di social media? Atau beberapa dari Anda ngerasa kayak, iya sih aku tahu kalau aku butuh konten, aku butuh ngebangun satu brand awareness untuk personal brand aku, untuk ngebangun satu marketing strategi untuk business coaching training yang aku lakuin gitu. Tapi masalahnya mau konten dari mana, nggak punya teman buat diskusi, akhirnya ketunda. Minggu depannya lagi, kelewat 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun akhirnya nggak konten. Kalau kayak gitu, kayaknya kita perlu say goodbye dengan impian personal branding kita. Nah, jangan sampai ya coach, makanya kenapa video ini aku buat, supaya juga membantu coach, trainer, dan konsultan memahami sisi lain dari procrastination dalam ngebuat konten. Mulai sebenarnya dari ilustrasi bagaimana kita melihat orang-orang terkenal ngonten gitu ya. Saya pernah dalam satu waktu saya melakukan riset terhadap akun-akun coach, trainer, atau para content creator yang sebenarnya dia kerjaan utamanya bukan content creator, tapi sesering itu dia mengupload konten. Contohnya aja yang saya juga suka banget sama orang ini, seorang entrepreneur, yaitu adalah Gary V. Ya, kalau teman-teman tahu Gary V, itu kayaknya sehari dia ngepost berapa kali ya. Saya sampai benar-benar lihat, ternyata Gary V itu melakukan posting. Ini nggak setiap hari, kadang polanya juga random. Kadang itu ada 3 jam sekali dia ngeposting. Bayangin kalau 3 jam sekali, jadi sehari dia bisa posting itu mungkin 4-6 kali. Bahkan Jokowi sekalipun, Bapak Presiden kita tahu kerjanya dia apa? Bukan content creator jelas, tapi apa yang dilakukan? Dia ngonten itu hampir setiap hari, menginformasikan terkait apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, update terkait dengan negara ini. Terakhir, ada seseorang yang sangat saya kagumi dan saya lihat juga pada akhir-akhir ini saya benar-benar ngikutin kontennya, Bunda Anna Avanti. Kita tahu Anna Avanti itu adalah seorang desainer untuk baju-baju kebaya yang keren-keren itu gitu. Tentu dia bukan content creator gitu. Dia memang perancang busana dan bagaimana dia juga sering melakukan show di mana-mana dan sampai sekarang merambah ke dunia bisnis kuliner gitu. Ketika saya juga menjelajah akunnya Bunda Anna Avanti, teman-teman juga bisa cek seberapa sering dalam 1 hari aja dia ngepost berbagai konten. Dari berbagai macam angle, dari berbagai macam informasi, yang akhirnya itu juga kalau saya ngelihat kontennya Bunda Anna Avanti, saya juga pengen mampir gitu ke restonya dia gitu di Semarang. Pernah sih mampir, tapi kayaknya kok karena Bunda Anna Avanti cerita terus gitu kan, jadi kayak pengen tahu nih ada apa di situ gitu. Maka ketika kita mengamati contoh-contoh tadi, Gary V, Bapak Jokowi, Bunda Anna Avanti, mereka bukan orang yang misalnya ngebuat konten itu cuman sekali selesai, terus diem nggak ngebuat apa-apa lagi. Dia cuman ngeposting di hari Senin, terus berikut hari Seninnya lagi baru konten. Enggak ya gitu. Jadi memang benar-benar secara konsisten setiap hari. Maka saya juga mau ingetin bahwa manfaat konten
konten sendiri untuk para coach, trainer, dan konsultan, sebenarnya ini adalah sebuah display. Hey Gary V, ini adalah sebuah display sebenarnya apa yang Gary V lakukan, apa sharing yang Gary V berikan, sampaikan ketika dia di kelas-kelas, di panggung-panggung, dan itu yang bermanfaat untuk kita. Walaupun dia ngisi di luar negeri, saya nggak bisa lihat secara langsung live-nya bagaimana, tapi potongan kalimat-kalimat itu yang dia sampaikan juga membantu saya lewat sosial media. Ya, yang saya masih di Indonesia, saya nggak ngikutin acara, tapi saya bisa menikmati inspirasi yang Gary V sampaikan. Sama seperti Pak Jokowi, mungkin kita nggak akan ngerti secara detail apa perkembangan IKN gitu ya, tapi bagaimana Pak Jokowi membuat konten terkait dengan IKN, atau bahkan Pak Jokowi memberikan informasi-informasi tentang IKN, atau memberikan biasanya gambar-gambar itu ya, ilustrasi kalau misalnya ada event besar, kita jadi ngerti, oh ada hal apa nih yang menjadi konsentrasi dari negara ini, hal apa nih yang sedang Pak Jokowi lakukan untuk benar-benar bisa menata negara ini. Saya juga nggak gimana-gimana dengan presidennya atau seperti apa, nggak, saya cuma mau nyontoin Instagramnya Bapak Jokowi, atau misalnya teman-teman juga bisa lihat di Twitternya, bagaimana sesering itu, saya cuma lihat sesering itu dia ngonten. Dan yang ketiga, Bunda Ana Avanti, kita lihat juga bahwa Bunda Ana Avanti ketika ngonten, dia selalu di tempat bisnisnya dia selalu menunjukkan busana-busana yang dia pakai gitu. Jadi dia juga menunjukkan batik-batik yang jadi seragam karyawannya, makanan yang dia masak, bahkan dia keliling menyapa customernya, foto-foto sama customernya. Ini yang menjadi satu display buat orang lain gitu ketika dia mampir ke kontennya Bunda Ana Avanti. Mungkin yang didengarkan adalah terkait dengan konten inspirasi bisnis sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, tapi lebih dari itu juga sebuah display produk bisnisnya Bunda Ana Avanti sendiri. Nah, ini sangat berkaitan dengan video yang aku share sebelumnya tentang brand awareness, bagaimana kita perlu menyajikan di funnel pertama kita, ngebuat satu awareness untuk para calon prospek kita atau calon-calon audiens kita. Waktu itu saya mengajak Anda untuk membuat produk gratis, dan salah satunya adalah ngebuat konten. Tapi saya tahu ini adalah masalah banyak orang di bumi ini, yaitu prokrastinasi, adalah menunda-nunda pekerjaan, apalagi menunda-nunda ngebuat konten untuk para coach, trainer, dan konsultan. Kebetulan saya juga membaca buku ini, buku dari Mikhail dan Roman, The Get Things Done Book. Ini sebenarnya adalah tools bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Buku ini sebenarnya aku beli sebenarnya adalah karena suka aja sama judulnya gitu, Get Things Done Book gitu, karena kayaknya sama nih rohnya sama MID, Make It Done gitu. Tapi ketika aku buka, yang pertama adalah membahas tentang prokrastinasi. Dan waktu saya baca tentang prokrastinasi itu, dan saya share juga di Instagram, ada sebuah ilustrasi yang seperti ini, nanti saya juga tampilkan gambarnya, di mana sebuah ilustrasi ini menunjukkan bahwa bagaimana kalau kita doing something itu benar-benar kita lakukan sampai selesai, terus melakukan dengan lebih baik, melakukan secara berbeda, melakukan juga dengan rutin. Dan ada satu lagi yang membuat saya tertarik, itu adalah ilustrasi yang paling terakhir, itu sebuah titik garis terus terputus gitu ya. Dia tulisannya cuman doing some nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena prokrastinasi, karena ditunda-tunda, nggak menyelesaikan pekerjaannya. Nah, masalah prokrastinasi adalah masalah yang cukup umum, bukan hanya dialami oleh Anda ya, tapi sebenarnya 80% orang yang ada di dunia ini itu melakukan penundaan. Saya pun juga harus mengakui, saya pun sering menunda-nunda pekerjaan, mungkin karena prioritas, mungkin karena waktu dan segala macam. Tapi masalahnya, tertulis di buku ini juga, 20% lainnya itu mengalami penundaan akut. Artinya dia lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif, bermalas-malasan, sehingga dia tidak bisa mencapai tujuan mereka. Ada 4 alasan yang sebenarnya di-sharingkan dalam buku ini, kenapa sih orang itu melakukan penundaan. Yang pertama adalah ekspektasi. Ya, ekspektasinya ketinggian. Misalnya, aku kepengen nih videoku kalau aku share itu harus di alam terbuka, harus banyak yang hijau-hijau. Aku kepingin nanti kalau aku ngebuat video,
atau aku ngebuat konten harus cantik dulu, harus catokan dulu, harus misalnya ke salon dulu, atau misalnya aku harus ngebuatnya di studio yang rapi, yang ini aku harus punya green screen, aku harus punya ring light, aku harus punya bla 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 gitu. Ekspektasi yang ketinggian inilah yang membuat kita sering kali menjadi menunda pekerjaan kita. Buat teman-teman tahu aja, ini adalah area kerja saya sehari-hari. Ini memang benar-benar ruang kerja saya, makanya ada buku-buku dan segala macam. Saya hanya menggunakan satu kamera dan juga tripod. Dan cahaya ini dari mana? Ini cahaya natural karena jendelanya yang lumayan besar. Pertanyaannya, bagaimana caranya Anda menurunkan ekspektasi ini? Bagaimana caranya Anda bisa memulai hal yang sederhana supaya ini dilakukan? Nggak lagi jadi satu ekspektasi yang menjadi batu sandungan untuk Anda memulai sebuah konten. Itu alasan yang pertama, ekspektasi. Alasan yang kedua adalah sensitivity to delay. Nah, alasan kedua ini mengacu pada bagaimana sebenarnya kita tidak punya urgensi waktu untuk segera melakukan hal tersebut secara on time. Ya, kita nggak, sekali lagi ya, kita nggak punya benar-benar satu kepentingan untuk melakukan pekerjaan itu secara on time. Contohnya aja ngonten gitu. Apalagi kalau Anda bukan dalam satu organisasi, Anda belum punya tim, Anda belum punya seorang marketer di dalam bisnis Anda gitu. Jadi, ngebuat konten ini menjadi satu penundaan. Karena kayak, udahlah besok aja bisa gitu. Kayaknya besok pasti saya pas lagi liburan keluar, sekalian ngebuat konten karena tempatnya bagus. Tapi ternyata ketika liburan jamnya lebih sibuk, jamnya lebih padat gitu ya. Nah, maka tidak ada satu urgensi untuk membuat kita itu lebih on time mengerjakan kerjaan konten ini. Tidak ada satu orang yang mungkin juga ngoyak-ngoyak kita, ngingetin kita untuk menyelesaikan pekerjaan ini secara on time. Makanya kenapa kita menjadi menunda-nunda pekerjaan ini. Kayaknya nggak kerasa, udah deh besok aja. Kelewat 1 minggu, kelewat 2 minggu, kelewat 3 bulan, sampai akhirnya 6 bulan, sampai 1 tahun gitu. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Makanya kenapa pentingnya Anda ngebuat jadwal kapan Anda mau posting gitu. Kalau untuk klien-klien MID, saya selalu buat jadwal, ini mau semasif apa nih personal brandnya itu disebar. Kalau misalnya mau masif banget, kita lakukan sehari 3 kali ya, gitu. Kita sehari 3 kali buat konten. Tapi kalau misalnya Anda tipikal yang mau slow dan segala macam, seminggu 3-5 itu cukup. Atau setiap hari konten boleh, atau misalnya 3 kali konten dalam seminggu. Nah, buat jadwalnya mau hari apa? Kalau di sosial media Anda bisa lihat hari yang peaknya yang mana. Hari Senin kah, hari Selasa kah, atau hari pas weekend kah? Maka dari beberapa klien itu pun juga berbeda-beda ngepostnya. Ada yang Senin, Rabu, Jumat, ada yang Selasa, Kamis, Sabtu, ada yang justru weekend harus ngepost gitu ya, ada yang hari Minggu waktu ngepost. Saya sendiri juga ngepost channel YouTube ini, kalau teman-teman juga perhatikan, adalah setiap Sabtu. Nah, maka sensitivity to delay yang tadi berkaitan dengan waktu, Anda perlu punya ini, at least jadwal postnya dulu kapan. Kontennya nggak perlu diisi, nggak apa-apa, tapi Anda punya. Pokoknya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu adalah saatnya kita ngepost sesuatu, saatnya Anda ngepost sesuatu. Nah, ketika Anda mulai kayak, wah hari Senin nih gitu, udah harus saatnya hari ini ngepost apapun. Dan biasanya kita jadi lebih kreatif ketika kita benar-benar dihadapkan pada waktunya. Itu alasan yang kedua, sensitivity to delay. Alasan yang ketiga adalah value, yaitu nilai-nilai. Biasanya kita menunda karena ada nilai-nilai yang belum clear. Ada nilai-nilai yang semestinya harus kita hidupi untuk melakukan itu secara on time. Kita tidak perlu melakukan penundaan. Contohnya misalnya adalah ketika ngebuat konten. Saya ini tahu bahwa coach, trainer, consultant di luar sana itu banyak banget, asli banyak banget. Dan saya tahu juga Indonesia memang butuh edukator sebanyak itu. Hanya saja ada beberapa coach, trainer yang saya kenal juga. Mereka saking sibuknya ngerjain satu project tertentu, lalu tiba-tiba mereka sibuk kerjain, mereka nggak punya marketing channel, marketing strategi, dan nggak pernah konten dan segala macam. Tiba-tiba kliennya putus kontrak dengan dia karena berbagai macam alasan gitu. Dan untuk memulai dan mendapatkan satu klien baru lagi itu butuh waktu kan. Nah, kalau misalnya ada gap waktu ini, kasihan juga gitu. Saya mikir, kasihan juga ya, mereka sekian bulan mungkin bisa nggak dapat penghasilan karena pekerjaannya benar-benar per project. Apa jadinya kalau justru misalnya klien atau prospek kita yang jadi waiting list?
ngantri mau sama kita, ya kan? Nah, ini kan jadi enak banget. Sebuah value untuk benar-benar bisa membantu coach, trainer, dan konsultan punya marketing dan branding strategi yang lebih baik. Itu menjadi satu dorongan saya untuk ngebantuin mereka. Menjadi satu dorongan nilai untuk saya terjun dalam dunia ini. Dan juga, ya ini balik lagi, saya bagiin konten ini kan juga gratis gitu. Dan teman-teman juga bisa belajar dari sini. Maka, hal ini yang menjadi satu niatan saya untuk benar-benar bisa ngebantuin coach, trainer, dan konsultan. Nah, value itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, yang perlu menjadi satu bara api yang juga terus menyemangati kita. Pertanyaannya adalah, kalau coach, trainer, dan konsultan, apa nih yang menjadi bara api itu? Apa yang benar-benar menggerakkan Anda untuk bisa membuat konten ini? Alasan yang keempat adalah metacognition. Aduh, alasan ini kalau dalam buku ini yang paling sulit saya cerna gitu. Karena kayaknya kalimatnya agak dibalik-balik gitu. Tapi saya mungkin akan bacakan dengan lebih presisi ya. Metacognition mengacu kepada saat kita tidak merefleksikan apa yang tidak kita lakukan. Saya ulangi, kita tidak cukup merefleksikan apa yang tidak kita lakukan. Oke, semisal kita tidak segera melakukan konten. Kan kita nggak konten nih, gitu. Oke, kalau nggak konten, terus kenapa? Terus apa? Apa dampaknya? Mungkin Anda yang merasa kepingin ini menjadi satu jalan profesional buat Anda. Oh, saya kepengen jadi coach, saya pengen benar-benar dikenal sebagai professional trainer, dan segala macam. Kalau Anda memang tidak memulai proses konten ini, tidak memulai ngebuat konten ini, maka sebenarnya kita cukup dikenal nggak sih? Maka, membedah apa yang akan terjadi ketika kita tidak segera memulai melakukannya adalah menjadi satu hal yang penting. Saya ingat, pertama kali saya konten, saya juga sudah sharing di video sebelumnya, bagaimana saya juga merasa ragu-ragu. Tapi saya ingat juga bahwa semuanya nggak harus perfect, teman-teman. Semuanya itu, ya kita mulai dari versi sederhana aja. Yang penting, kita mulai aja dulu. Inilah yang sebenarnya juga menjadi satu roh untuk perjalanan konten ini. Nah, semoga 4 alasan dan contoh-contoh tadi itu juga dapat menginspirasi teman-teman. Tapi di terakhir saya mau share salah satu tips dari Jason Wessel dari Brisbane Griffith University. Jadi Jason Wessel itu memberikan 4 pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mengurangi kita menunda-nunda melakukan pekerjaan atau mengurangi prokrastinasi dalam membuat konten ya dalam konteks ini. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan emosi. Pertanyaannya adalah, gimana rasanya kalau Anda tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut? Atau kalau mau saya lengkapi dalam konteks konten adalah, gimana perasaannya kalau Anda tidak mulai membuat konten? Gimana perasaan Anda jika justru melihat orang lain yang mungkin lebih junior dari Anda membuat konten yang Anda kuasai? Pertanyaan kedua adalah terkait dengan visi. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang yang produktif jika dia berada di tempat Anda? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang yang produktif, yang dia benar-benar menguasai skillnya, dan dia mempunyai pengalaman seperti Anda? Yang ketiga adalah perencanaan. Apa satu hal yang bisa Anda lakukan untuk bisa achieve, untuk bisa mencapai goal Anda dalam konten? Dan yang keempat adalah progress. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa Anda lakukan untuk langkah selanjutnya? Kalau misalnya Anda juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan Anda ngerasa kayaknya aku perlu jawab di satu jurnal, Anda bisa pause video ini, ya kan? Pertanyaan pertama Anda journaling, pertanyaan kedua Anda journaling, sehingga Anda bisa lebih clear dengan apa yang ingin Anda lakukan, terutama dalam dunia konten, terutama untuk memulai personal branding Anda. Jadi, jangan khawatir kalau Anda memang merasa bahwa selama ini kok kayaknya aku nunda-nunda terus ya, kok selama ini aku kok nggak punya niat untuk konten ya, kok selama ini kayaknya aku ngerasa udah banyak ngebuang waktu, aku ingin segera memulai tapi nggak mulai-mulai. Jangan-jangan ada yang salah gitu dari aku. Maka semoga video ini juga membantu teman-teman supaya teman-teman bisa mencari dan menggali lebih dalam nilai-nilai dalam diri, potensi-potensi dalam diri, bahkan tadi kalau saya bilang adalah bara api yang terus menyemangati kita untuk segera berbagi dengan lebih banyak orang di luar sana. Karena baik lagi, saya tetap pada misi ini karena saya tahu di Indonesia ini butuh banyak sekali coach, trainer, edukator, konsultan untuk membuat roda bisnis, roda kehidupan, roda pendidikan ini terus berjalan dan tentunya membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kalau Anda punya misi yang mirip dan sama-sama dengan saya undang Anda untuk segera memulai untuk membuat konten ini. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk DM tim kami di MID Project. Semua link untuk terhubung dengan tim kami, aku juga udah share di description di bawah.
Dan kalau misalnya Anda ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube ini dan support terus channel YouTube ini. So thank you for watching this video dan kita akan berjumpa di video yang lainnya. See you and bye!